Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rufais dari kelas 2 di 4 ITA, NRP 312000028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Y2 Key Concept. Saya mulai dari yang pertama, yaitu Components. Jadi, aplikasi Y2 ini merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP atau Object Oriented Programming yang dibangun menggunakan components. Components adalah sebuah extended class atau objek dari Y backslash base backslash component. Y application pun sebetulnya merupakan komponen, tapi dan dapat diakses melalui Y backslash Y dua kali $hub. Salah satu objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, events, behaviors. Salah satu contoh komponen adalah Dagger widget. Bisa dilihat pada gambar di atas. Ini itu merupakan komponen yang dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di G2 sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya CPU atau memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang dibuat membutuhkan event dan behaviors, kita dapat membuatnya dengan mengextend Y backslash space backslash object daripada menggunakan Y backslash space backslash komponen. Lanjut. Nah, sebenarnya kita dapat mengcustom komponen. Caranya adalah dengan pertama membuat folder components, kemudian membuat file komponen milik kita sendiri dengan ekstensi PHP, kemudian atur di konfigurasi, yaitu di web.php. Habis itu, jika ingin memanggilnya, kita dapat menggunakan y dua kali $up panah nama komponen yang kita buat. Setelah ini saya akan kasih tahu cara mengcustom komponen. Kita buka VS Code, kemudian kita buat folder namanya components. Sudah kita buat file komponennya, misalnya my component PHP. Kemudian kita buat file PHP-nya. Dimulai dari namespace, kita pakai app slash components dan use-nya use-nya ini pakai komponen bawaan dari Y, samakan. Kemudian membuat kelas nama membuat konstruktor untuk membuat kelasnya untuk hal ini. Kemudian buat metode, suatu metode nama welcome yang berisi echo hello welcome to my
komponen. Seperti ini, kemudian di save, kemudian untuk aksesnya kita konfigurasi dulu di web PHP, kemudian di komponen, kemudian kita tuliskan komponen yang kita buat, namanya my component. Kemudian kita buat array isi kelas, kemudian alamatnya yaitu di app backslash components backslash my component. Oh ya, ini koma, ini juga dikasih koma. Oke, setelah itu ini untuk di konfigurasinya. Sekarang kita coba mengaksesnya di halaman about. Kemudian untuk cara mengaksesnya kita bisa jelaskan di sini. Kayak kode HTML. Misalnya ini kayak PHP-nya. Ini titik dua kali. Kemudian ular B, my component pada method welcome. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kita oke, muncul custom komponennya udah berhasil. Kita lanjut ke properties. Nah, jadi properties ini pada PHP variable di dalam sebuah objek itu disebut sebagai properties. Kedua, mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Kita dapat mengakses metode getter atau setter ini yang mengakses sebuah property biasa dengan menggunakan kata setelah kata get atau set. Get contoh di samping. Jadi ini dulu set label. Ini get label 2, set label 2. Kemudian dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakter tertentu.
Misal Anda dapat membuat sebuah string property yang isinya selalu huruf kecil, seperti ini, pakai flower. Kemudian untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari base object atau dari komponen yang kita buat. Contohnya ini, kita buka dulu VS Code dan kita buka my component. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu apa namanya, variabelnya itu public. Dan untuk yang biasa satu-satu, ini kita coba buat private level 2. Kemudian di sini kita buat method get level 2 yang mereturnkan this mana level 2. Kemudian ini untuk get, kemudian kita buat lagi untuk yang set level 2 yang isinya this level 2. Oh ya, di sini menerima parameter jadi sama dengan str follower value. Seperti ini. Kemudian kita coba mengaksesnya di about. Di halaman about kita buat dulu kita coba mengakses dulu di my component level 1 sama dengan my label 1 dan makan sini my label 2, sini pakai label 2. Nah, setelah itu sini kita coba buat seperti ini.
Nggak komponen, tapi kita mengakses variabel dari label satu, dan kita juga mengakses variabel dari kedua. Kemudian oke, kita buat seperti ini, dan kita refresh. Oke, muncul. Jika kita kita komponen apa kita komen, maka terjadi error karena label 2 ini merupakan dengan menggunakan metode apa, seperti scatter and setter, kita bisa membuatnya seperti public dan mengubah stringnya menjadi flower semua dengan metode ini, jadi kecil semua. Oke, itu contoh dari properties. Kemudian ada events. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, kemungkinan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sebarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan atau di-attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event di-trigger. Contoh penggunaan event yaitu ketika ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root item/index dan item/create. Jika ingin kemudian jika ingin aplikasi mengirimkan email ke admin, jika ada pengguna yang menghapus data. Ketiga, jika ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Ini untuk contoh menggunakan events. Pertama, mendefinisikan eventnya. Definisi event ini akan lebih baik jika menggunakan konstanta const untuk menghindari kesalahan penulisan. Buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Kemudian kaitkan atau attach event ke event handler. Kemudian trigger event ini menggunakan metode trigger. Jadi saya akan mencontohkan penggunaan event ini. Pertama kita buka dulu di my component. Ya, kemudian kita buat konstantanya dulu. Dengan nama on something sama dengan after something. Oke. Dan setelah kita buat on after something, kita buat metodenya. Itu static on my handler. Yang isinya echo sebuah script
Isinya alert, an event, curate, misalnya seperti ini. Kemudian jika udah membuat ini ya, kita buka konfigurasi di My Component. Sini kita coba trigger event-nya dengan cara seperti ini, on after something. Kita kasih ini ya, komponen tempat eventnya, yaitu di components. My component. Oke. Oh ya, ini sebuah array, koma, my handler. Koma. Oke, jika sudah, sekarang kita coba panggil di about. Caranya, bukan di about sini, kita ke controller, ke set controller. Nah, ini di action about, kita tambahkan di up, my component. Ini untuk triggernya, penggunaan metode triggernya, after something. Seperti ini. Dan kita coba. Ini ada yang salah. Sini. Oh ya, ini kurang petik. Nah, an event occurred. Jadi scriptnya udah dijalankan. Eventnya itu saat halaman penting dibuka. Itu. Kemudian ada behaviors. Behaviors ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Kita dapat mengattach behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically yaitu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behaviors. Dan dynamically mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengambil metode attach behaviors. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini untuk attach behaviors untuk dynamically. Ini untuk statically. Oke, Y2 juga menyediakan beberapa built-in behavior. Di antaranya access control, yaitu behavior ini, access control. Itu digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap control action. Kemudian timestamp behavior, ini contohnya.
di mana untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis, yaitu kita perlu membuat kolom created at dan update at dengan tipe data integer pada tabel yang terkait. Kemudian ada blamable, behavior ini juga contohnya di sini, digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Sama, kita juga harus membuat kolom created by dan update by dengan tipe integer pada tabel yang terkait. Kemudian ada configuration. Configuration banyak digunakan kita membuat objek baru atau inisialisasi objek yang sudah ada. Seperti tadi, kita mengkonfigurasi my component. Kemudian format dari sebuah configuration dapat disebutkan dengan bentuk array seperti berikut. Ya, seperti ini. Ada property name, ini untuk event, ini behavior. Configuration untuk Y aplikasi merupakan salah satu bentuk yang sangat kompleks. Dan sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Okay, next, ada aliases. Alias digunakan untuk mempresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan alias dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini. Ya, misalnya alias of a file path, ya sebuah path. Misalnya kita membuat alias @foo pada path ini, path to foo. Kemudian kita juga bisa membuat alias dari sebuah URL, misalnya @bar, ini URL-nya. Kita juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Misalnya foobar, @foobar. Terus ini itu alias yang tadi @foo, terus dialiskan lagi. Alias juga dapat didefinisikan di konfigurasi Y di web.php. Ini untuk yang path dan ini yang URL. Kemudian menggunakan alias juga dapat dilakukan dengan memanggil metode Y get alias. Ini untuk Y, aplikasi Y seperti ini. Y get alias. Kemudian ini untuk beberapa tempat alias yang dapat digunakan untuk menggunakan metode, misalnya catch. Contohnya, kemudian ada predefined aliases. Kemudian ada predefined aliases. Ini contohnya ada edgy, dari base.php yang tempatnya, atau juga bisa disebut dengan framework directory. Kemudian ada add-up, ini base path dari aplikasi yang sekarang berjalan. Kemudian ada add runtime, ini path yang sedang dijalankan oleh aplikasinya. Defaultnya add-up runtime. Ada add webroot, ini untuk directory webroot yang sekarang sedang berjalan. Tergantung berdasarkan dari directory yang menampung entry script. Kemudian ada add web, ini berdasarkan URL dari aplikasi yang sedang berjalan, memiliki nilai yang sama seperti Y backslash web backslash request dua kali $base URL. Kemudian ada add vendor, ini dari composer vendor, defaultnya add up slash vendor. Kemudian ada add power, ini directory root yang menampung power package. Power package defaultnya add vendor slash power. Ada add npm, ini directory root menampung npm package, defaultnya add vendor slash npm. Kemudian ada class autoloading. Aplikasi Y bergantung pada mekanisme class autoloading untuk mengikutsertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda menginput file y.php.
Default ini menggunakan dua kelas autoloader, yaitu Composer Autoloader dan Autoloader yang diletakkan pada entry script, yaitu di file text.php. Jika kita menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan di autoloader ditempatkan paling akhir. Ini untuk yang Composer, Autoload Composer. Ini yang Autoload DAIG. Harus ditaruhkan paling akhir yang tadi. Oke, sekian sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.